Kembali lagi di Pio di episode musik Aceh 90 dan 2000-an, masih dengan sumber kita bersama Bang Said Jaya. Dan kita di segmen ketiga ini kita akan bicara tentang lebih jauh tentang sosok Bang Said Jaya. Ya Bang, Abang tinggal di Sumawe ya? Iya, ya. Tepatnya di mana itu Bang? Itu daerah basis ya. Basis Gam ya? Basis Gam. Karena orang dikenal itu daerah Makandang. Iya. Nah, memang di situ tinggal abang sekarang. Ya, berarti daerah Makandang ini kawasan kandang ya? Iya, Kutapase. Benar. Abang bisa ceritakan sedikit nih kondisi hari-hari abang saat ini nih, ataupun mungkin abang bisa sedikit gambarkan ataupun sedikit berbagi cerita nih ya tentang abang di era-era memang abang lagi tenar betul gitu. Dan aku yakin abang tenar dengan lagu Kapalo. Hai Piki. Ya seperti itu Pak. Yeah. Saya sendiri nggak menyadari perasaan itu. Kok bisa seperti itu? Saya sendiri nggak menyadari. Artinya nggak berbangga pun ya. Saya nggak berbangga pun. Saya saat itu ya maklum masih gadis ya. Masih perawan. Masih gadis. Artinya kita masih ya suka-suka kita mau tidur, mau makan, mau apa aja gitu. Tidak ada beban. Semua lelaki itu pernah merasakan hal seperti itu. Ya pada saat itu saya tidak merasa ketenaran itu sudah saya miliki. Malah saya dengan generasi adik-adik yang memang kawan-kawan, saya tidak merasa saya itu menjadi seorang yang hebat, enggak. Masya Allah. Artinya saya memberi sugesti kepada mereka, dan saya tidak merasa saya itu sombong. Karena itu nggak boleh, benar. Walaupun ya hidup seperti ini kita harus mensyukurinya. Saat itu apapun yang saya kepingin, itu saya dapatnya. Ya, membeli rumah, membeli kereta, mendapat istri. Dari situ semua ya. Bahaya kan? Sekarang lebih jelek kalau dulu. Iya, bisa. Jadi orang bilang jadi idola dengan wajah harap-harapan dan sedikit keinginan. Dulunya. Tapi sekarang makin ganteng ya. Bang, ini ya. Ya kita bilang itu pada era Bang. Nah kemudian dari sekian berkecimpung di dunia musik ini, musik Aceh khususnya, berapa album ya sudah? Kalau memang pribadi itu, tapi sedikit sebelum itu, Bang Naik itu memang sedih sekali untuk menjadi seorang penyanyi. Nggak segampang orang-orang sekarang ya, nggak segampang. Rahasia sekali Munir. Untuk menjadi seorang penyanyi di Aceh itu sangat di apa ya? Macam itu nggak ada jalan dan kalau orang kita masuk ke situ nggak ada. Kita harus berdoa, kadang-kadang malah mimpi. Kadang-kadang tidur tuh bayangin ada bilang nanti kita rekaman. Tapi sampai itu nggak ada panggilan dan sebagainya. Akhirnya Bang Aid gini lahir Bigi dengan jadi ketemu nak semua adanya. Jadi dengan rasa itulah yang bangkit semangat kita. Tanpa yang lain, saya juga bisa. Luar biasa sekali. itu yang membuat semangat. Jadi mereka ini syukur alhamdulillah sudah ada media ya. Ada media. Kalau dulu informasi itu sangat terbatas sekali. Dan yang nyanyi itu pun mereka sudah ada link mereka masing-masing. Berarti artinya waktu itu aji mumpung maksudnya mungkin perkenalan dan sebagainya linknya. Dan Bang Aid tidak punya itu. Bang Aid tidak punya itu. Bang Aid hanya dari panggung ke panggung. Begitu. Dengan rasa itu bangkit sendiri dengan modal sendiri nih. Dengan modal sendiri. Tanpa mengharapkan belas kasih dari para produser orang tua Bang. Mereka hanya mendoakan semoga anaknya sukses. Itu aja kan syukur kita ya. Kadang orang tua itulah yang membuat kita menjadi seorang yang bisa, walaupun itu nggak berguna kepada orang lain barangkali ya, tapi
sudah berguna untuk diri sendiri, alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau ketenaran itu ya semua orang merasakan itu. Semua orang merasakan. Apalagi yang memang mereka baru-baru tapi tidak bisa memberikan masukan ilmu kepada generasi yang berikut itu. Itu nonsen, itu bukan. Bukan. Nah, sekarang Bang Yed sudah menikmati masa-masa kejayaannya dan akhirnya kembali ke dunia musik yang di kancah musik baru seperti ini, dan Bang Yed tidak melakukan apa-apa saat ini. Tidak menciptakan lagu baru, Pak. Kalau berbicara lagu baru, cukup banyak lagu baru. Cukup banyak lagu baru. Artinya Abang Yed juga masih punya niat ataupun masih punya tujuan untuk menciptakan album yang terbaru, kayaknya itu menciptakan album. Ya insya Allah. Yang penting begini, mereka para kawan-kawan, para saudara-saudara kita masih mencintai Bang Yed. Masih suka dengan lagu-lagu Bang Yed walaupun dengan suara yang begitu jauh sekali dibandingkan suara-suara orang-orang yang lain. Itu karakter abang itu karakter abang tidak bisa kita samakan dengan karakter yang lain ya. Ya alhamdulillah kalau memang orang menyadari itu. Jadi Bang Yed juga sekarang masih berkarya. Walaupun dengan suasana pandemi seperti ini. Iya kan. Tanpa ada pekerjaan lain yang harus mendapatkan sesuatu, tetap berkarya. Karena seniman itu tidak harus mati dengan suasana dan situasi seperti ini. Dan saya dapat selintingan kabar-kabar di kawan-kawan, Bang Yed itu sekarang sudah mengubah genrenya ini. Artinya walaupun genrenya dari musik agak sedikit, kalaupun keacehan, tapi ngeroknya muncul, tapi sekarang sudah berreligi ya. Gitu. Apa kabar Bang Yed? Ya ada juga lagu-lagu seperti itu. Artinya ini dunia yang memang kita perasaan kita sudah masa-masa. Berarti faktor usia ini. Tapi nggak banget masih semangat ya. Karena semestinya itu. Tapi berpikir seperti ini, dunia ini tidak semuanya didomisili oleh mereka yang menyukai lagu-lagu seperti itu. Mereka tetap suka dengan lagu-lagu cinta loh. Benar. Jadi kadang-kadang Bang Yed juga kepikir ke situ ya, syukur itu untuk kita ya, untuk kita. Tapi kadang-kadang mereka juga ini kan untuk mereka yang milenial loh. Iya benar. Yang buat kadang-kadang alhamdulillah cuma pengen lu buat mereka mati dengan jam. Yang banyak kayak ini adanya. Terus mati. Ya gitu. Iya. Jadi Bang Yed kalau tentang lagu cinta, oke Bang Yed berani sekarang. Berani. Tapi itu lebih lagu-lagu religi. Itu untuk mengingatkan itu pastabiqul khairat, benar berlomba dalam kebaikan. Kita memberikan itu menjadi mau'izah kepada masyarakat. Di samping kita dengan ini sekarang jadi dai aja lah ini ya. Tukang dakwah jadi semua penyanyi itu dai. Walaupun dia jahat maksud mudahnya. Bayangkan siapa? Generasi yang dulunya rocker sekarang udah. Benar. Masya Allah, begitulah keadaan seniman. Jadi jangan menganggap seniman itu lingkaran setan. Itu salah mereka yang lingkaran setan yang memberikan. Karena dulu kan ulama itu dia seniman itu adalah ulama. Tapi sekarang harus dipisahkan. Ya kan, itu yang harus kita pikirkan, kita berikan. Kalau memang salah kita bilang, yang mengharamkan, yang mengatakan ini, mengatakan itu. Benar. Baik Bang Yed, jadi kita sudah bicara tentang waktu si Bang Yed ya, yang dari zaman abang ke generasi sekarang. Ada keinginan nggak Abang cover lagu lama Abang untuk Abang munculkan kembali? Ikut sudah Bang nih? Begini melihat kalau Bang Yed sendiri berpikir seperti ini, kalau untuk Bang Yed mengcover itu sudah nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena perbedaan suasana, perbedaan umur, segala macam. Karena begini, kalau terlalu sempit sekali karya kita. Kalau sangat kita harus mengambil itu lagi. Artinya Abang punya keinginan untuk buat lagu baru, berkarya dengan lagu-lagu. Iya itu harus ada. Jadi jangan kita hanya berpedoman ke lagu yang udah ada. Nah apabila begini,
Itu ada kawan-kawan yang ngambil lagu tanpa sepengetahuan, lagu kalau dia nyanyiin itu tanpa sepengetahuan saya, dia pikir saya tidak tahu itu. Iya. Itu kan melanggar, nggak ada etika mereka. Itu nggak boleh. Itu penjahat karya itu. Itu penjahat intelektual itu. Nah, itu. Iya benar. Kita harus berikan sanksi ke mereka ya. Karena itu luar biasa itu. Dan ini di akhir segmen kita ya, mungkin kita sedikit minta pencerahan nih dari Total Legend kita nih. Jadi harapan abang nih, pertama nih, untuk generasi muda, generasi milenial sekarang ataupun penyanyi-penyanyi muda sekarang, ini harapan abang gimana nih? Saya mengharapkan secara pribadi, walaupun mereka itu senang dan tidak senang, saya hanya memberikan satu kata kepada mereka: berkaryalah, walaupun karya itu sederhana dan jelek. Berbanggalah. Apain kita harus cover punya orang? Benar. Iya kan, cover punya orang. Mau dapat bangga kita? Oh nggak bangga. Satu bait, satu irama, kalau memang itu asli, itu lebih bangga daripada jutaan cover yang kita nyanyiin. Walaupun kita naik pesawat, ya itu masih naik sepeda. Betul. Itu. Jadi harapan banget kepada mereka generasi muda, mereka harus mendekati senior mereka yang punya pikiran, bisa dia berkarya, cari. Jangan mengcover. Benar. Bukan saya marah, tidak. Sayang, apalagi kalau mengcover lagu Aceh ini. Benar. Mereka sudah meninggal. Itu tidak ada informasi sedikit pun kepada mereka. Hasilnya dimakan oleh mereka. Benar. Tapi kalau lagu nasional itu memang sudah masuk dalam, mereka lebih hebat. Jadi kita sayangkan. Bukan nggak boleh. Boleh melakukannya. Datangi, cari informasi. Begitu dapat, santuni, karena barangkali mereka itu punya anak yatim. Ya kan? Jadi jangan mengambil orang cover kemudian so angku hebat udah jadi tenar dan sebagainya. Tak mencari apa yang kau makan dari hasil mereka tanpa kau peduli kepada mereka. Artinya janganlah ambil punya orang. Jangan. Kalaupun ambil, mintalah dengan ini. Itu kita punya etika, punya moral, pun bangsa Aceh yang begadronya. Bahana mau pucat. Benar. Alah tuh lagi. Sedikit lagi baik terakhir ini Bang. Harapan baik terhadap pihak-pihak yang sebenarnya punya kewenangan untuk mengembangkan musik Aceh, mengembangkan seni tradisi Aceh itu menjadi lebih baik. Ini mungkin abang sedikit punya pesan kepada mereka, mungkin pemerintah kan, atau stakeholder yang lain. Sebenarnya kan pemerintah harus membuka mata lebar-lebar. Beli medai kalian. Jadi kenapa daerah lain itu mereka maju? Kenapa? Karena disokong, didukung, diberikan fasilitas. Beda dengan kita. Jangan disokong. Ya alhamdulillah barangkali ada mereka yang menyenangi itu. Saya berharap sekali kepada pemerintah. Lihatlah mereka. Apalagi kalau memang kalian ada dasar dari itu, kalian makan dari hasil itu, kalian itu jadi orang-orang tertentu di instansi tersebut, jangan kalian kotomi mereka. Jadi sayangi mereka, hargai mereka, berikan fasilitas ke mereka, bantu mereka, bagi yang bisa dibantu, sehingga kesenian kita, marwah kita terjaga, mereka akan lahir dan hidup bersemi indah. Indah bersemi ya. Begitulah mungkin. Jadi harapan saya kepada pemerintah seperti itu. Benar-benar. Jadi jangan menganggap itu adalah hanya perlu di saat diperlukan, setelah itu dibuang. Janganlah seperti itu. Biar rakyat sama. Memberikan masukan. Terima kasih Bang Ida sudah hadir di program Tiuh Mari Bicara, dan mungkin ini salah satu
episode yang luar biasa ya, yang apalagi dengan sosok yang legend Bang Said Jaya. Terima kasih banyak Bang. Insya Allah nanti ke depan kalau memang kita punya kesempatan lagi, kita bakal undang lagi dan Abang kita bakal bicara banyak lagi tentang seni budaya Aceh dan mungkin hal-hal yang lain yang mungkin bisa menjadi motivasi dan menjadi inspirasi para pemirsa Pelita 8 TV. Terima kasih banyak. Kita akan jumpa kembali di episode-episode selanjutnya dengan tokoh yang lebih tidak jauh berbeda ya. Juga bicara tentang masih dengan di segmen seni, budaya dan industri kreatif. Saya bersama saya Munir dan Bang Said undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.